Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refki Irfi Putra dengan NIM A10112311104. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus terkait dengan dinamika penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan psikis dalam KUHP nasional. Kasusnya yaitu seorang perempuan yang diduga mengalami penganiayaan psikis oleh mantan suaminya setelah bercerai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasusnya secara singkat, yaitu seorang perempuan bernama Siti Rahmawati usia 30 tahun melaporkan mantan suaminya Hendra 35 tahun atas dugaan penganiayaan psikis yang mengakibatkan gangguan mental berat setelah bercerai. Hendra terus mengintimidasi Siti melalui pesan singkat dan media sosial, mengancam akan mencemarkan nama baiknya di lingkungan kerja, serta membatasi aksesnya terhadap anak mereka. Akibat tekanan tersebut, Siti mengalami gangguan kecemasan berat dan harus menjalani perawatan fisiologis selama 3 bulan. Dan saya akan menganalisis hukum terkait dengan kasus ini. Yang pertama ada identifikasi masalah. Kasus ini melibatkan dugaan tindak pidana penganiayaan psikis yang dilakukan oleh Hendra terhadap mantan istrinya, yaitu Siti Rahmawati. Bentuk penganiayaan psikis yang dilakukan antara lain: 1. Intimidasi melalui pesan singkat dan media sosial. 2. Ada ancaman pencemaran nama baik di lingkungan kerja. Ketiga, ada pembatasan akses terhadap anak. Dan dampak dari penganiayaan psikis itu adalah gangguan kecemasan berat yang membutuhkan perawatan fisiologis selama 3 bulan. Yang kedua, dasar hukum yang dapat diterapkan dalam kasus ini. Dalam KUHP dan peraturan terkait di Indonesia, kasus ini dapat dikaji dari beberapa perspektif hukum. Yang pertama, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di pasal 355 KUHP penganiayaan berat, pasal 356 KUHP penganiayaan dalam hubungan keluarga, dan pasal 310 311 KUHP pencemaran nama baik jika ancaman Hendra itu terbukti terjadi. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Pasal 5 huruf B, kekerasan psikis dalam rumah tangga. Yang kedua ada pasal 7, kekerasan psikis mencakup tindakan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, gangguan psikis, hingga penderitaan mental berat. Dan yang terakhir ada pasal 45, ancaman pidana bagi pelaku kekerasan psikis berupa penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Itu yang terjadi di pasal 27 ayat 3 tentang larangan mendistribusikan informasi elektronik yang mencemarkan nama baik, dan di pasal 29 tentang larangan mengirim ancaman melalui media elektronik. Dan yang ketiga ada dinamika penegakan hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penganiayaan psikis masih menghadapi tantangan, antara lain pembuktian yang sulit. Penganiayaan psikis sulit dibuktikan dibanding kekerasan fisik karena bergantung pada bukti fisiologis dan digital. Yang kedua, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Beberapa kasus serupa sering dianggap sebagai masalah pribadi dan rumah tangga sehingga tidak diproses secara serius. Yang ketiga, minimnya kesadaran korban. Banyak korban yang enggan melapor karena stigma sosial atau ketakutan terhadap pelaku. Yang terakhir ada proses hukum yang panjang. Seringkali korban harus menjalani pemeriksaan fisiologis dan mengumpulkan bukti-bukti selama berbulan-bulan yang dapat memperpanjang penderitaan mental. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi terkait analisis saya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini, kasus Siti Rahmawati menunjukkan bahwa penganiayaan psikis memiliki dampak serius terhadap korban, bahkan menyebabkan gangguan mental berat. Meskipun sudah ada aturan dalam KUHP, UU PKDRT, dan UU ITE,
penegakan hukumnya masih memiliki tantangan terutama dalam pembuktian dan kesadaran aparat hukum. Di rekomendasinya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendekatan hukum yang lebih progresif. Aparat penegak hukum harus lebih memahami dan serius menangani kasus kekerasan psikis. Yang kedua, peningkatan bukti digital dan psikologis korban yang harus didukung dalam mengumpulkan bukti seperti screenshot ancaman, rekam jejak komunikasi, dan surat diagnosis fisiologis. Yang ketiga, ada edukasi dan sosialisasi. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa penganiayaan psikis juga merupakan bentuk kejahatan yang dapat dipidana. Yang keempat, ada perlindungan bagi korban. Pemerintah dan lembaga bantuan hukum harus menyediakan akses lebih mudah bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan fisiologis. Dengan implementasi yang lebih baik, hukum dapat lebih efektif dalam melindungi korban penganiayaan psikis dan memberikan efek jera bagi pelaku. Nah, begitulah analisis hukum dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada kekurangan, mohon dikasih saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.